Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widasari Andini dari Prodi Manajemen dari Universitas Pancasakti Bekasi akan menjelaskan materi tentang pasar uang dan pasar modal. Mari langsung saja kita ke penjelasannya. Pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah tempat jangka di mana instrumen keuangan dengan jangka waktu singkat atau biasanya kurang dari 1 tahun diperdagangkan. Sedangkan pasar modal adalah tempat di mana instrumen keuangan dengan jangka waktu panjang atau lebih dari 1 tahun diperdagangkan. Perbedaan dari pasar uang dan pasar modal terdapat pada jangka waktunya, di mana pasar uang berfokus pada instrumen jangka pendek, yang mana ini berbeda dengan pasar modal yang berfokus pada instrumen jangka panjang. Lalu pada tujuannya, di mana pasar uang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek dan manajemen likuiditas. Sementara pasar modal bertujuan untuk mengumpulkan modal jangka panjang. Kelebihan dan kekurangan pasar uang. Yang pertama, kelebihannya, yaitu likuiditas tinggi, lalu investasi jangka pendek, dan yang ketiga, risiko rendah. Investasi pasar uang cenderung lebih aman dibandingkan dengan investasi pasar modal karena terkait dengan instrumen keuangan yang lebih stabil seperti deposito dan obligasi jangka pendek. Namun kekurangannya yaitu pengembalian investasi yang rendah dan juga inflasi. Karena pengembalian investasi rendah, investasi pasar uang mungkin tidak mengimbangi tingkat inflasi, yang berarti nilai uang investor bisa berkurang dari waktu ke waktu. Kelebihan dan kekurangan pasar modal. Kelebihannya, pengembalian investasi tinggi, lalu diversifikasi portofolio, memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan, mengurangi risiko keseluruhan investasi, dan juga partisipasi dalam pertumbuhan perusahaan. Lalu kekurangannya yaitu risiko yang tinggi, tidak likuid, atau beberapa investasi pasar modal mungkin sulit dijual atau diperoleh dengan cepat, terutama jika tidak ada banyak pembeli atau penjual untuk instrumen tersebut. Dan yang ketiga, memerlukan pengetahuan dan riset. Sumber dana internal dan eksternal. Sumber dana internal adalah sumber pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan atau organisasi itu sendiri. Sumber dana internal mencakup penghematan internal dan efisiensi operasional yang menghasilkan lebih banyak dana untuk digunakan dalam bisnis tanpa bergantung pada pihak luar. Sedangkan sumber dana eksternal adalah pendanaan yang diperoleh dari luar perusahaan atau organisasi. Sumber dana eksternal digunakan ketika perusahaan membutuhkan modal tambahan yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber dana internal. Misalnya untuk ekspansi bisnis, riset dan pengembangan, akuisisi, atau pembelian aset besar. Kelebihan dan kekurangan sumber dana internal. Kelebihannya, yang pertama, tidak memerlukan pembayaran kembali. Sumber dana internal tidak memerlukan pembayaran kembali, sehingga tidak ada beban bunga atau hutang yang harus dipikul oleh perusahaan. Yang kedua, tidak mengurangi kendali. Menggunakan dana internal mempertahankan kendali perusahaan dalam tangan pemilik atau pemegang saham, tanpa adanya campur tangan dari pihak eksternal. Yang ketiga, tidak menimbulkan utang. Sumber dana internal tidak meningkatkan hutang perusahaan yang bisa meningkatkan kestabilan keuangan dalam jangka panjang. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama, keterbatasan dana.
Sumber dana internal mungkin terbatas, terutama untuk perusahaan yang mengalami pertumbuhan cepat atau proyek-proyek besar yang memerlukan investasi signifikan. Yang kedua, potensi pengurangan keuntungan. Menggunakan dana internal untuk investasi bisa mengurangi keuntungan yang bisa dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham, mengurangi potensi dividen atau pertumbuhan nilai saham. Kelebihan dan kekurangan sumber dana eksternal. Kelebihannya yang pertama, akses ke modal besar. Sumber dana eksternal memberikan akses ke modal besar yang mungkin tidak tersedia melalui sumber dana internal, memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi besar, penelitian, atau akuisisi. Yang kedua, diversifikasi portofolio keuangan. Dengan mendapatkan dana dari luar, perusahaan dapat melakukan diversifikasi portofolio keuangan mereka, mengurangi risiko terkait dengan ketergantungan pada satu sumber dana. Selanjutnya adalah kekurangannya. Yang pertama, beban bunga atau keuntungan yang diharapkan. Pinjaman atau investasi eksternal seringkali melibatkan pembayaran bunga atau pembagian keuntungan kepada investor, mengurangi keuntungan yang bisa dinikmati oleh perusahaan. Yang kedua, kehilangan kontrol. Pihak eksternal yang memberikan dana seringkali memiliki ekspektasi dan persyaratan tertentu yang bisa mengurangi tingkat kendali yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Yang ketiga, risiko likuiditas. Pembayaran bunga dan pokok pinjaman harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang bisa menimbulkan beban likuiditas jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD, International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD atau Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan adalah sebuah institusi keuangan internasional yang bergerak di bidang untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara anggotanya dengan menawarkan pinjaman atau kredit kepada negara-negara anggotanya yang membutuhkan dan kepada negara berkembang dengan pendapatan menengah. IBRD didirikan pada tahun 1944 dan dibentuk dengan tujuan untuk membantu pembiayaan usaha-usaha pembangunan dan perkembangan negara-negara anggotanya dengan memudahkan penanaman modal untuk tujuan yang produktif. Jadi, IBRD bertugas untuk menangani masalah investasi internasional. Sejarah terbentuknya IBRD. IBRD didirikan untuk mengantisipasi berakhirnya Perang Dunia II pada konferensi Bretton Woods tahun 1944. Pertemuan 44 negara sekutu pada Perang Dunia Kedua yang dimaksudkan untuk membangun tatanan keuangan global pasca perang. Selain pembentukan rezim kebijakan moneter global yang baru, konferensi Bretton Woods juga merupakan tempat dibentuknya Dana Moneter Internasional dan IBRD. Pinjaman pertama yang dikeluarkan oleh Bank Internasional Rekonstruksi dan Pembangunan adalah kepada pemerintah Prancis untuk membantu pembiayaan rekonstruksi infrastruktur penting. Setelah rekonstruksi Eropa, IBRD mengalihkan fokusnya untuk mendorong pembangunan ekonomi di belahan dunia lain. Anggota dan proyek IBRD. IBRD dimiliki oleh 189 negara anggota yang diwakili oleh Dewan yang terdiri dari 25 anggota. Ini terdiri dari 20 direktur eksekutif terpilih dan 5 direktur eksekutif yang ditunjuk.
Para direktur eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan semua kekuasaan bank, kecuali yang secara ketat dimiliki oleh Dewan Gubernur berdasarkan anggaran dasar. Saat ini, IBRD memfokuskan layanannya pada negara-negara dengan berpendapatan menengah atau negara-negara yang berpendapatan per kapitanya berkisar antara $1.026 hingga $12.375 per tahun. IBRD menyesuaikan angka-angka ini dan angka-angka lainnya setiap tahun untuk menghitung inflasi, perubahan ekonomi di negara-negara dengan anggapan menengah, dan faktor-faktor lainnya. Tujuan IBRD. Tujuan dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan adalah untuk menyediakan pembiayaan dan saran kebijakan ekonomi untuk membantu para pemimpin negara-negara berpendapatan menengah menavigasi jalan menuju kemakmuran yang lebih besar. Hal ini seringkali membantu pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang menumbuhkan potensi ekonomi suatu negara, sekaligus membantu pemerintah mengelola keuangan publik dan menumbuhkan kepercayaan investor asing. Teori signaling dalam struktur modal. Secara prinsip, signaling teori adalah suatu keputusan yang diambil oleh investor, emiten, atau pemerintah yang nantinya keputusan tersebut akan memberikan sinyal pada pasar akan kecenderungan atau tren di masa yang akan datang. Pada dasarnya, signaling teori adalah teori yang menggambarkan alasan perusahaan memiliki dorongan memberikan informasi laporan keuangan ke bagian eksternal. Tindakan ini diambil pihak manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk yang tepat bagi investor. Adanya isyarat atau sinyal merupakan suatu petunjuk bagi investor mengenai tindakan yang diambil perusahaan pada prospek tertentu. Sinyal ini akan memberikan informasi mengenai apa yang dilakukan manajemen dan merealisasikannya sesuai tujuan. Informasi yang dikeluarkan perusahaan merupakan elemen krusial. Hal ini karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi terhadap pihak eksternal perusahaan. Sinyal ini penting bagi pelaku bisnis dan investor untuk berinvestasi ke depan. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dan kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.